Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, masih bersama Ibu Eka Yuliantika. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ciri-cirinya adalah jumlahnya melimpah, mudah ditemukan, dan juga dapat diperbanyak. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, matahari, air, angin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ciri-cirinya jumlahnya terbatas dan tidak dapat diproduksi kembali. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Nah, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, kita akan belajar untuk membuat mainan yang memanfaatkan sumber energi angin, yaitu layang-layang. Baik, simak penjelasannya ya. Bagaimana cara membuat layang-layang? Yang pertama, bahan yang kita butuhkan adalah kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm, benang wol, gunting, dan lem. Lalu bagaimana cara membuatnya? Perhatikan ya. Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Ikat bambu dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Jiplak. Tambahkan 2 cm untuk garis. Gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Nah, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, sekarang layang-layangmu sudah siap untuk digunakan. Kamu boleh mencoba untuk membuat layang-layangmu sendiri di rumah ya. Oke, selanjutnya, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional itu adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Kita akan membahas tentang beberapa sumber energi alternatif. Yang pertama itu adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan yang lain. Dan keperluan lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu, layar, dan kincir angin tradisional. Nah, angin juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya. Masih ingatkah kamu apa namanya? Iya, pembangkit listrik tenaga banyu ya, atau PLTB. Selanjutnya adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Nah, energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik atau biasa disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Selanjutnya, panas bumi.
Energi panas bumi atau biasa disebut dengan energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, pusat bumi itu terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas ya, sehingga energi geotermal merupakan salah satu energi terbesar ya. Selanjutnya, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, ada bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah biodiesel. Bahan bakar biodiesel ini digunakan untuk menggantikan solar. Contohnya adalah tanaman bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Kemudian yang kedua ada bioetanol. Bioetanol ini bisa menggantikan bensin ataupun premium. Tanaman yang bisa digunakan untuk menggantikan bensin ataupun premium ini adalah singkong, ubi, jagung, dan sagu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah biogas. Biogas ini bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor atau menggantikan energi gas untuk memasak. Biogas ini berasal dari kotoran hewan ternak. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan ya untuk menggantikan sumber energi tradisional. Sekarang buatlah peta pikiran tentang energi alternatif yang sudah kita bahas tadi. Nah, di buku halaman 99 itu ada kolom-kolom seperti ini. Kita bisa isi kolom tengahnya sebagai sumber energi alternatif. Nah, yang pertama tadi matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Nah, kolom-kolom yang ini silahkan kamu isi sendiri sesuai dengan materi yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Nah, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Contohnya itu adalah tumbuhan jarak. Nah, mari kita baca bacaan tentang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Baik, kita bacakan bersama-sama ya. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel ini dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya pun cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya pun terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, sekarang tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Ya teman-teman, bisa kita simpulkan ya dari bacaan yang tadi bahwa minyak jarak itu adalah sumber energi alternatif biodiesel.
Kemudian dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak rambut dan minyak pijat. Dan pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Kenapa? Karena untuk membuat minyak jarak itu membutuhkan banyak orang ya, dari mulai panen, kemudian dari mulai proses produksi, pengemasan, dan pemasaran ya, sehingga membutuhkan banyak orang. Kemudian pemanfaatan minyak jarak juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kenapa? Karena jika tumbuhan jarak ini digunakan secara terus-menerus, tentu saja tanaman ini akan habis ya. Sehingga kita juga perlu menanam kembali tanaman ini supaya tanaman jarak bisa tetap lestari dan digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Ya, tentu saja ya, karena penggunaan energi alternatif ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Nah, seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa proses pembentukan minyak bumi ini membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya ya, sehingga kita perlu menghemat penggunaan energi fosil ini ya. Nah, sekarang kita baca kembali teks yang ada di halaman 102. Baik, kita bacakan bersama-sama. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengarkan anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan. Untuk apa? Untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar, dan kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari, televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan, ketika Edo ke sekolah pun, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian listrik. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan, belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun, ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika merasa bisa menjadi pengingat warga. Ayo, hemat energi! Nah, teman-teman, berdasarkan cerita yang sudah dibacakan tadi, mari kita menjawab pertanyaan yang ada di halaman 103 bersama-sama. Yang pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Jawabannya untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua,
tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Pada bacaan tadi, Udin, Lani, dan teman-temannya berjalan kaki sepulang sekolah. Nah, kemudian nomor 3, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Nah, keluarga Edo selalu membiarkan TV menyala tanpa penonton. Kemudian, Ibu Lani juga selalu menggunakan kendaraan untuk setiap urusan. Nah, nomor 4, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Hal baiknya adalah Udin dan teman-temannya selalu ingin berusaha untuk mengajak keluarga dan warga supaya berhemat energi, ya. Nah, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Nah, hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Pada halaman 104 itu ada tabel tentang apa-apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi. Boleh kamu tulis di kolom ini. Ibu beri contoh ya. Contoh yang pertama, menghemat listrik dengan cara mematikan lampu jika tidak dipakai. Kemudian, menghemat kertas dengan cara menggunakan sisi yang masih kosong. Nah, kolom yang ini boleh kamu isi dengan cara menghemat air misalnya ya, atau menghemat bahan bakar juga boleh ya. Silahkan kamu isi. Nah, sekarang amatilah lingkunganmu, tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Itu ada di halaman 105. Kamu bisa melakukan wawancara kepada warga yang ada di sekitarmu atau keluargamu ya. Tulislah fakta-fakta yang sudah kamu lakukan pada tabelnya dan kamu kelompokkan hal yang sudah baiknya apa dan yang belum baiknya apa seperti yang ada di halaman 105. Oke, alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.